Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kelas 12 kembali kita akan belajar melalui sistem daring matematika wajib bab 2 statistika. Kita melanjutkan apa yang sudah kita pelajari kemarin. Kemarin kita mempelajari ukuran pemusatan data tunggal. Tetap semangat, kita belajar daring. Tidak ada kalimat tidak bisa bagi anak-anak yang ingin bisa. Hari ini kita akan lanjutkan pokok pembahasannya. Kalau kemarin itu ukuran pemusatan data tunggal, hari ini kita belajar ukuran pemusatan data berkelompok. Jadi sama-sama ukuran pemusatan, hanya bedanya kemarin data tunggal, sekarang data berkelompok. Sudah Bapak jelaskan kemarin, data tunggal itu adalah data yang jumlahnya sedikit. Sedangkan data berkelompok itu biasanya dilihat dari jumlahnya cukup banyak dan biasanya dikelompokkan. Sehingga dia dinamakan data berkelompok, dikelompokkan dalam sebuah tabel yang namanya tabel distribusi frekuensi. Hari ini kita akan menghitung ukuran pemusatan data berkelompok. Yang pertama adalah rata-rata hitung. Rata-rata hitung data berkelompok. Kalau kemarin rata-rata hitung data tunggal, sekarang rata-rata hitung data berkelompok. Oke. Rata-rata hitung data berkelompok untuk menghitung nilai rata-rata data berkelompok atau data yang ada dalam tabel distribusi frekuensi dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Perhatikan rumusnya. Rumusnya nih. Perhatikan rumusnya. Ya, rumus yang akan digunakan adalah ini. X atasnya ada tanda strip, itu artinya atau dibaca dengan X bar, artinya rata-rata. X bar sama dengan sigma, I sama dengan 1 sampai K, FI dikali XI. Selanjutnya nanti dalam prakteknya FI itu adalah frekuensi, sedangkan XI itu adalah titik tengah dalam sebuah tabel distribusi frekuensi. Dibagi sigma I sama dengan 1 sampai K FI. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Diketahui data sebagai berikut. Ini datanya. Diketahui data sebagai berikut. Ini dalam tabel. Perhatikan. Datanya adalah nilai. Ini namanya kelas interval kemarin dah. Kelas interval 3 sampai 5, 6 sampai 8, 9 sampai 11, 12 sampai 14, 15 sampai 17. Titik tengah, nah ini XI tadi, titik tengah. Maksudnya tengah-tengah antara 3 sampai 5, tengah-tengahnya 4, tengah-tengah 6 sampai 8, 7, 10 dan seterusnya. Frekuensi. Frekuensi ini dulu sudah Bapak jelaskan. Frekuensi atau yang disingkat dengan FI itu ini menunjukkan banyaknya data. Yang pertama itu 3. Maksudnya itu 3 itu banyaknya data dalam kelas interval yang pertama, yaitu 3 sampai 5 itu ada 3. Kemudian frekuensi yang kedua adalah 5, frekuensi ke selanjutnya 12, 9, 7 dan yang terakhir adalah 4. Tuh. Lanjut. Perhatikan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya kamu lihat, hitung ya toh? Hitung ini nilai rata-rata data tersebut yang dalam tabel tadi.
Nah, cara jawabnya, perhatikan ini cara jawabnya. Cara jawabnya, perhatikan. Cara menjawabnya adalah ini. Datanya tadi adalah nilai 3 sampai 5, 6, 8, 9, 11 dan seterusnya. XI, FI. Nah, ini kita tambah. Kita tambah satu kolom, yaitu FI dikali XI. Mengapa ditambah satu kolom? Karena dalam rumusnya ini untuk menghitung rata-rata ini ada FI dikali XI. Karena ada FI kali XI, maka kita tambahkan data satu kolom di sini, FI kali XI. Artinya apa? FI kali XI berarti kolom FI dikalikan dengan kolom XI, yaitu 3 dikali 4 12, 5 kali 7 35, 12 kali 10 120, 9 kali 13 117, 7 dikali 16 112, 4 kali 19 76. Nah, kemudian di sini ada apa? Ada sigma. Sigma ini artinya jumlah. Sudah Bapak jelaskan, sigma itu artinya jumlah. Jumlah apa? Jumlah FI XI, jadi ini dijumlahkan. Nah, ketemunya 472. Ini sigma FI artinya jumlah, ini dijumlahkan ke bawah 40, sehingga rata-ratanya sama dengan 472 dibagi 40 sama dengan 11,8. Nah, demikian tadi kita sudah mempelajari bagaimana caranya kita menghitung nilai rata-rata dari data berkelompok yang ada dalam tabel distribusi frekuensi. Next. Selanjutnya kita akan belajar yang namanya modus. Nah, modus kemarin kita sudah belajar modus untuk data kelompok, data tunggal. Modus untuk data tunggal itu kemarin kita pelajari bahwa modus dari data tunggal itu adalah angka yang frekuensi atau banyaknya paling banyak. Itu namanya modus data tunggal. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menentukan modus untuk data yang sudah dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Untuk menentukan modus dalam sebuah tabel distribusi frekuensi, itu kita gunakan rumus modus, yaitu modus sama dengan L ditambah dalam kurung D1 per atau dibagi D1 ditambah D2 tutup kurung titik, ini berarti kali dikali P. Nah, selanjutnya kita lihat keterangannya. Keterangannya apa? MO ini berarti modus. L itu adalah tepi bawah kelas modus. Dulu kita sudah pernah belajar yang namanya tepi bawah, tepi atas, batas bawah, batas atas. Itu dibuka lagi catatannya. L itu adalah tepi bawah kelas modus. Sedangkan D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Sedangkan P itu adalah panjang kelas interval. Nah, panjang kelas interval juga dulu sudah kita pelajari. Kalau lupa silakan dibuka lagi. Catatan apa? Untuk menentukan modus dalam sebuah tabel distribusi frekuensi yang sudah dikelompokkan tersebut, untuk dapat mencari modus menggunakan rumus ini, maka yang pertama kita harus menentukan dulu kelas modus. Bagaimana caranya menentukan kelas modus? Kelas modus itu diambil dari kelas interval yang frekuensinya paling besar. Jadi kelas modus yang frekuensinya paling besar itu kita ambil sebagai kelas modus. Nah, selanjutnya
kelas modus yang sudah kita ambil itu kita tentukan tepi bawahnya, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan lanjutkan penjelasan menggunakan contoh. Ini contohnya. Contoh, diketahui data nilai ulangan matematika wajib sebagai berikut. Ini nilai ulangannya. Itu. Nah, ini yang namanya kelas interval. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 kelas interval. Ini yang namanya frekuensi. Ditanya, tentukan modusnya. Nah, untuk menentukan modusnya bagaimana? Kita lihat penjelasan berikut ini. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, untuk bisa menentukan modus dari sebuah data yang sudah dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi, yang pertama kita harus lakukan adalah menentukan kelas modus. Ada berapa kelas interval tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang mana yang akan kita jadikan sebagai kelas modus? Itu kita lihat frekuensi yang paling besar. Frekuensi yang paling besar berapa? 12. Maka kelas interval yang memiliki frekuensi terbesar ini, yaitu 61 sampai 69 ini, itu yang kita jadikan sebagai kelas modus. Setelah kelas modus kita tentukan, selanjutnya kita tentukan tepi bawah kelas modus, yaitu L. Ingat, 61 ini namanya batas bawah, dulu sudah kita pelajari. 69 namanya batas atas. Kalau tepi bawah itu rumusnya apa kemarin? Tepi bawah itu rumusnya batas bawah dikurang 0,5. Batas bawahnya berapa? 61 dikurang 0,5 sama dengan 60,5. Maka tepi bawah kelas modusnya adalah L sama dengan 60,5. Lanjut. Selanjutnya kita akan menentukan selisih frekuensi. Selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Frekuensi kelas modusnya berapa? 12. Sebelumnya 10. Berarti 12 dikurang 10 sama dengan 2. Itu adalah D1. Sedangkan D2 tadi apa? Selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. Jadi D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus 12 dengan sesudahnya berapa? 4. Berarti 12 dikurang 4 sama dengan 8. Kemudian panjang kelas. Panjang kelasnya berapa? Ini panjang kelasnya ya kita urutkan 61 sampai 69. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Berapa banyaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Berarti panjang kelasnya P sama dengan 9. Nah, selanjutnya kalau L sudah ketemu, D1 ketemu, D2 ketemu, P ketemu, baru kita masukkan dalam rumus. Nah, ini rumusnya tadi. Kita masukkan dalam rumus. Rumus untuk mencari atau menghitung modus. Nah, rumusnya mana tadi? Rumusnya adalah MO sama dengan L ditambah dalam kurung D1 per D1 tambah D2 dikali P. L-nya berapa ini L-nya? L-nya sudah ketemu 60,5 ditambah D1. D1-nya adalah 2, masukkan 2. D1 2, masukkan 2. D2-nya berapa? D2-nya 8, masukkan 8. Kemudian P, P-nya berapa? 9 dimasukkan. Dihitung 60,5 ditambah 2 per 10. Dari mana 10? 2 tambah 8. Nah ini selanjutnya MO atau modus sama dengan 60,5 ditambah 1 per 5. Dari mana 1 per 5? Ini 2 dibagi 10 dikecilkan menjadi 1 per 5. Nah ini 1 per 5 dikali 9 sama dengan 60,5 ditambah
1/5 dikali 9 itu sama dengan 1,8. Sehingga hasilnya berapa? 60,5 ditambah 1,8 sama dengan 62,3. Jadi modusnya adalah 62,3. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini mengenai ukuran pemusatan data berkelompok. Kita hari ini mempelajari bagaimana menentukan rata-rata data berkelompok dan modus data berkelompok. Silakan dipelajari dengan membuka materi dalam bentuk PDF. Sekiranya masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Bapak memberikan waktu seluas-luasnya untuk anak-anak menanyakan apa yang dipelajari. Mudah-mudahan penjelasan Bapak bisa membantu anak-anak dalam belajar. Dan insya Allah nantinya anak-anak menjadi orang-orang yang berilmu. Selamat belajar. Semoga sukses. Kalau sudah memahami, mengerti, jangan lupa buka tugas kalian untuk dikerjakan secara mandiri, kemudian dikoreksi. Kalau sudah tidak ada kesalahan, selanjutnya silahkan dikirim ke Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.